Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 5A, program studi pendidikan IPA, yaitu Putri Dia Amira Hasna, Dewi Suryani, dan Nur Hayati. Pada video kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami dengan materi inovasi manajemen pendidikan pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dia Qurratul A'yun MPD. Nah, ketika teman-teman menonton video ini, diharapkan teman-teman memfokuskan terhadap presentasi dalam video ini. Dan ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan pada grup WA setelah usai menonton video ini. Yang pertama, sebelum kita mengetahui definisi dari inovasi manajemen pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu inovasi. Inovasi berasal dari kata innovatio yang berarti pembaharuan dan perubahan. Nah, dalam kata kerjanya yaitu innovo memiliki arti memperbaharui dan mengubah. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan sebuah gagasan perubahan baru menuju sebuah perbaikan yang berbeda atau yang belum pernah ada sebelumnya. Yang selanjutnya, yaitu apa itu manajemen. Jadi manajemen ini sebuah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan, bisa berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan, serta pelaporan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia atau yang lainnya. Sehingga setelah kita mengetahui arti dari inovasi dan manajemen, maka definisi dari inovasi manajemen pendidikan itu sendiri merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya baru di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan maupun dalam memecahkan masalah pendidikan tersebut. Nah, dalam pengelolaan sumber daya tersebut bisa berupa ide, gagasan, praktik, atau tindakan, objek, maupun metodenya. Kemudian, siapa saja sih sasaran inovasi manajemen pendidikan tersebut? Jadi yang pertama ini ada guru, di mana guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Guru pun harus memiliki cara penyampaian pembelajaran yang menarik dan mudah dimengerti. Dengan demikian, guru memiliki posisi yang cukup strategis dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Sasaran yang kedua yaitu siswa. Siswa memiliki peran sebagai penerima pelajaran serta pemberi materi pelajaran terhadap sesama teman bahkan guru. Nah, dengan demikian, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan daya motorik, inteligensi, pengalaman, kemauan, serta komitmen yang ada pada dirinya tanpa paksaan. Sasaran yang ketiga yaitu kurikulum. Nah, di sini tahukah teman-teman bahwa tanpa adanya kurikulum, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurikulum pendidikan berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dengan demikian, perubahan kurikulum ini nantinya akan diikuti dengan pembaharuan pendidikan. Sasaran yang keempat yaitu fasilitas, di mana fasilitas ini meliputi sarana dan prasarana pendidikan yang berpengaruh terhadap kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Dengan demikian, tanpa fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Dan sasaran yang terakhir yaitu lingkup sosial masyarakat, yang sebenarnya tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun dalam keterlibatannya tersebut memiliki dampak positif dan negatif.
Hal ini bisa terjadi karena pendidikan sebenarnya ingin mengubah masyarakat menjadi lebih baik, di mana peserta didiknya tersebut berasal dari masyarakat. Nah, dengan demikian, keterlibatan masyarakat ini dapat membantu inovator dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Kemudian, mengapa inovasi manajemen pendidikan itu penting? Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, karena adanya pertumbuhan penduduk secara cepat, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi dalam manajemen pendidikan agar terciptanya keseimbangan jumlah penduduk dengan perluasan pendidikan secara bertahap yang optimal. Yang kedua, karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan modern, sehingga adanya tuntutan dalam berinovasi dalam pendidikan. Dan yang terakhir, karena adanya perkembangan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik inovasi manajemen pendidikan yang meliputi adanya keuntungan relatif, yaitu sejauh mana sih inovasi ini dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi penerimanya. Jadi, semakin menguntungkan dan bermanfaat bagi penerimanya, maka cepat tersebarnya inovasi. Tingkat keuntungannya ini dapat diukur berdasarkan nilai kesenangan, kepuasan, atau yang lainnya. Kemudian ada kesesuaian atau compatible, yang merupakan tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, maupun kebutuhan dari penerima. Jika tidak sesuai, maka penyebaran inovasi pun melambat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keyakinan pada penerima inovasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kompleksitas atau tingkat kesulitan, yaitu tingkat kesulitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima, maka akan mudah tersebar. Sebaliknya, inovasi yang sukar dimengerti dan sukar digunakan oleh penerima akan semakin lambat penyebarannya. Kemudian ada trialabilitas atau tingkat ketercobaan yang merupakan dapat dicoba atau tidaknya inovasi bagi penerima. Inovasi yang dicoba akan lebih cepat diterima oleh penerima daripada inovasi yang tidak dicoba. Dan yang terakhir ada observabilitas, yang merupakan mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Inovasi yang hasilnya mudah diamati akan semakin cepat diterima oleh penerima. Nah, sebaliknya, inovasi yang hasilnya tidak mudah diamati akan semakin lambat diterima oleh penerima. Selanjutnya ada ruang lingkup inovasi manajemen pendidikan. Yang pertama ada merencanakan, yaitu agar menghasilkan rencana yang dapat dijadikan sebagai kerangka kerja dan pedoman penyelesaiannya. Yang kedua ada mengorganisasikan, yaitu agar mengetahui batasan-batasan penugasan yang jelas terhadap kewenangan dan kewajiban dalam inovasi manajemen pendidikan. Yang ketiga ada mengendalikan, yaitu agar pelaksanaan dapat efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir suatu bentuk penyimpangan. Yang keempat ada mengawasi, yaitu untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan komponen pendidikan. Dan yang terakhir yaitu melaporkan apabila terjadi suatu bentuk penyimpangan, maka dapat sesegera mungkin untuk dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Tujuan inovasi manajemen pendidikan. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan juga efektivitas pendidikan. Adapun manfaat dari inovasi manajemen pendidikan. Yang pertama, untuk memecahkan masalah pendidikan. Yang kedua, sebentuk pemerataan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Yang keempat,
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dan relevansi pendidikan. Lalu, apa saja sih contohnya dari inovasi manajemen pendidikan ini? Yang pertama, ada pembinaan personalia. Nah, ini suatu bentuk peningkatan mutu atau kualitas guru dan adanya sistem kenaikan pangkat. Yang kedua, ada fasilitas fisik. Di dalamnya ini terdapat perubahan bentuk tempat duduk dan juga penataan kelas. Yang ketiga, ada penggunaan waktu, yaitu penggunaan waktu belajar dan juga pemilihan jadwal pelajaran. Agar jadwal pelajaran tersebut waktunya dapat terstruktur. Dan yang keempat, ada perumusan tujuan. Nah, perumusan tujuan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tujuannya seperti apa pada nantinya. Dan yang terakhir, ada prosedur, yaitu penggunaan kurikulum baru dan juga cara membuat persiapan dalam mengajar. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dan jangan lupa, apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan pada grup WA. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.